Salam Bapak Ibu, Saudara-saudari, senang berjumpa dengan Anda di dalam ibadah online bersama dengan kami, Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang. Bila ibadah ini telah menjadi berkat bagi Anda, silakan Bapak Ibu, Saudara-saudari membagikan link ibadah ini kepada keluarga, teman, atau kerabat Anda. Berikut MDC News. Doa puasa akan diadakan selama 3 hari dari tanggal 8 Januari sampai 10 Januari 2025. Dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat di gereja. 1 jam dalam hadirat Tuhan menjadikan 23 jam hidup bermakna. Mari mengalaminya melalui keintiman dengan Tuhan, melalui embun surgawi yang diadakan setiap hari Selasa dan Kamis, dimulai pada pukul 5 sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat yang dilaksanakan secara online melalui Zoom Meeting. Doa meneduhkan jiwa diadakan setiap hari Rabu, dimulai pada pukul 11 sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat yang dilaksanakan secara onsite di gereja. Dan bermalam di hadiratnya diadakan setiap hari Jumat, dimulai pada pukul 19 sampai 20.30 waktu Indonesia Barat yang dilaksanakan secara onsite di gereja. Seluruh kegiatan kesan akan diadakan kembali di minggu ketiga pada bulan Januari 2025. Bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang akan memberikan persembahan umum, persembahan persepuluhan dan persembahan misi, serta persembahan untuk pembangunan, dapat mentransfer ke rekening yang tertera di layar. Untuk mengetahui info lebih lanjut tentang Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang, Bapak Ibu Saudara-saudari dapat mengikuti Facebook dan Instagram MDC Pangkal Pinang atau subscribe akun YouTube GKP BMDC Pangkal Pinang. Demikian info tentang Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang, dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Salam Bapak Ibu. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Coba lihat kiri kanan yang berikan salam yang terbaik. Tuhan Yesus baik dalam hidup kita. Sama-sama katakan, firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Ku menantikan-Mu, ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu di atas
jalan-jalanku, rancanganmu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu, dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu, dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Kita percaya di dalam Tuhan kita aman dan tenang. Amin. Kuasa-Mu nyata dalam ciptaan-Mu, kasih-Mu nyata dalam perbuatan-Mu. Ajaib dan perkasa, besar dan mulia, tak ada Tuhan seperti Kau Yesus. Kuasa-Mu nyata dalam ciptaan-Mu, kasih-Mu nyata dalam perbuatan-Mu. Ajaib dan perkasa, besar dan mulia, tak ada Tuhan seperti Kau Yesus. Ku bangga memiliki-Mu, ku ada untuk menyembah-Mu selamanya. Kaulah Tuhan di hidupku. Nama-Mu dahsyat dan megah, berkuasa atas segalanya. Dari kekal sampai kekal, Kaulah Tuhan. Sebab Engkau Tuhan kami, dari dulu, sekarang, sampai selamanya. Kuasa-Mu nyata dalam ciptaan-Mu, kasih-Mu nyata dalam perbuatan-Mu. Ajaib dan perkasa, besar dan mulia, tak ada Tuhan seperti Kau Yesus. Memiliki-Mu, ku ada untuk menyembah-Mu selamanya. Kaulah Tuhan di hidupku. Nama-Mu dahsyat dan megah, berkuasa atas segalanya. Dari kekal sampai kekal, Kaulah Tuhan. Ku bangga memiliki-Mu, ku ada untuk menyembah-Mu selamanya. Kaulah Tuhan di hidupku. Nama-Mu dahsyat dan megah, berkuasa atas segalanya. Dari kekal sampai kekal, Kaulah Tuhan. Sebab Engkau yang berkuasa atas kami, Tuhan.
Berikan sorak-sorai lebih lagi. Dalam namanya ada kemenangan. Amin. Ada sukacita. Yes. Sama-sama kita serukan. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Yes. Namanya Tuhanku, namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Sama-sama serukan. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas, nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Engkau yang berkuasa, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Allah kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Jemaat Tuhan, mari duduk kembali. Sebab kuasa yang terbesar di dalam hidup kita. Dia memberikan pertolongan. Dia memberikan perlindungan bagi kita. Engkau sungguh baik Tuhan. Di hari-hari yang telah kami lewati, sungguh besar kasih-Mu dalam hidup kami. Sungguh besar anugerah-Mu. Sungguh besar kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Sungguh hati kami bersyukur Bapa.
Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Terima kasih Tuhan. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyian kami Tuhan. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Engkaulah sumber, Engkaulah sumber kekuatan hati. Engkau kekuatan bagi kami Tuhan, Engkau tempat persembunyian kami. Terima kasih. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Engkaulah sumber kami Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Engkaulah sumber Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku.
tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kau menara dan perisai di hidupku. Haleluya, Engkau penolong kami, Engkau pelindung kami, Tuhan. Haleluya, Engkau segalanya di dalam hidup kami. Engkau perisai kami, Engkau kekuatan kami, perlindungan bagi kami, Tuhan. Haleluya, Yesus, Kaulah segalanya di dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan, menyembah-Mu, memuji-Mu. Haleluya, Engkau baik Tuhan, Engkau sangat baik. Haleluya, kami berserah hanya padamu Tuhan, penolong bagi kami, kekuatan bagi kami, Yesus. Haleluya, oh Tuhan. Haleluya, kami bersyukur atas kebaikan-Mu Tuhan, atas anugerah-Mu melimpah dalam hidup kami. Haleluya, oh terima kasih, terima kasih. Haleluya, Kaulah segalanya di dalam hidup kami. Engkau kekuatan bagi kami Tuhan, Engkau penolong bagi kami, Engkau Tuhan yang bersama dengan kami, Tuhan yang bersama dengan kami. Terima kasih. Haleluya, Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut,
ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tanganmu yang pegang hidupku, ku yakin kau bersama kami. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tanganmu yang pegang hidupku, ku yakin kau bersama kami. Shalom, selamat memasuki tahun yang baru, yaitu yang diawali dengan bulan pertama yang disebut bulan Januari. Tahukah saudara mengapa di dalam kalender Gregorian, yaitu kalender yang digunakan oleh mayoritas penduduk di dunia ini, bulan pertama dari setiap awal tahun tersebut disebut sebagai bulan Januari? Saya percaya bahwa banyak orang yang tidak memikirkan hal itu. Kata Januari diambil dari nama dewa dalam mitologi Yunani, yaitu Janus. Itulah dewa peralihan dan dewa pintu yang digambarkan sebagai seorang pribadi dengan kepala bermuka dua. Satu muka menghadap ke depan dan satu muka menghadap ke belakang. Peralihan dari masa lalu kepada masa depan. Memang pintu adalah batas peralihan dari ruangan yang satu kepada ruangan yang lain. Yang menarik, wajah Dewa Janus yang menghadap ke belakang sering digambarkan sebagai wajah orang yang sudah berusia lanjut. Sedangkan wajah yang menghadap ke depan digambarkan sebagai wajah orang yang masih berusia muda. Memang orang yang sudah lanjut usia seringkali hidup bernostalgia tentang masa lalu. Sedangkan pada umumnya orang yang berusia muda akan berpikir tentang masa depan. Jadi berapapun usia saudara saat ini, kalau saudara masih mampu berpikir tentang masa depan, maka saudara termasuk orang muda. Memang bulan Januari adalah bulan peralihan, yaitu dari tahun yang lama kepada tahun yang baru. Masa peralihan bagi sebagian orang dipandang sebagai hari yang kelabu, atau di dalam bahasa Inggris diistilahkan sebagai New Year's Blues. Menurut artikel dalam harian Kompas, orang yang mengalami gangguan emosional New Year's Blues akan mengalami depresi, cemas, gugup, dan perasaan ketakutan. Hal tersebut pada umumnya dipicu oleh perasaan khawatir akan masa depan dan perasaan kecewa karena harapan di tahun sebelumnya belum terwujud. Sedangkan menurut laporan Deutsche Welle, yaitu kantor berita Jerman 3 tahun yang lampau, berdasarkan penelitian didapati bahwa 84% orang dewasa Amerika Serikat, yaitu mereka yang berusia 18 tahun ke atas, mengalami stres di antara masa Natal dan Tahun Baru. Artinya New Year's Blues atau perasaan kelabu di masa Tahun Baru bukan hal yang boleh dipandang remeh. Memang kita tidak memiliki data hasil penelitian tentang kondisi di Indonesia.
Namun dapat diduga tidak sedikit orang di Indonesia yang di awal tahun seperti ini merasa tertekan jiwanya. Karena seperti yang dilaporkan oleh harian Kompas tadi, di awal tahun seperti sekarang ini, banyak orang yang khawatir akan masa depan dan merasa kecewa sebab harapan mereka di tahun yang lalu belum terwujud. Apabila di saat ini hal itu yang sedang Anda alami, saya ingin menyampaikan berita baik, yaitu Anda tidak perlu merasa berputus asa akan hari esok. Mengapa? Karena Tuhan menjanjikan pertolongan yang memungkinkan Anda melewati tahun ini, yaitu tahun 2025. Anda akan mengalami peningkatan yang bersifat positif. Itulah hari di mana Anda mengalami level up, yaitu naik ke tingkat lebih tinggi dan bukan level down alias kemerosotan ke tingkat yang lebih rendah. Sebagaimana yang telah kita bahas secara ringkas di ibadah tutup buka tahun di 5 hari yang lalu dalam Yesaya 40 ayat 28 sampai dengan ayat 31. Dicatat tentang janji Tuhan kepada umatnya, yaitu bangsa Yehuda 600 tahun yang silam sebelum Yesus lahir dan para pengikut Kristus di masa kini, bahwa mereka akan mengalami level up. Artinya janji Tuhan tersebut berlaku bagi Anda. Mengalami level up atau peningkatan dalam kebahagiaan, dalam rumah tangga, level up dalam keberhasilan usaha atau pekerjaan, level up dalam kualitas kehidupan Anda, level up dalam kedewasaan rohani Anda, dan berbagai peningkatan yang bersifat positif lainnya. Bukan peningkatan kolesterol, trigliserid, lingkaran pinggang atau sejenisnya. Bukan. Namun kualitas kehidupan sehingga Anda semakin bermakna. Di dalam Yesaya 40 ayat 28 sampai dengan ayat 31 menyampaikan 4 hal, yaitu kondisi level down dialami oleh banyak orang. Hal tersebut diutarakan dalam Yesaya 40 ayat 30. Yang kedua, kondisi level up yang Tuhan janjikan. Hal ini dituliskan dalam ayat 31. Yang ketiga, faktor yang membedakan antara yang mengalami level down dan level up. Faktor yang sangat penting ini ditulis dalam kalimat pertama dari ayat 31. Yang keempat, sifat-sifat Tuhan yang memungkinkan kita mengalami level up. Hal ini ditulis di ayat 28 sampai dengan ayat 29. Mari kita membaca dari 4 hal yang saya utarakan itu dalam Yesaya 40 ayat 28 sampai dengan ayat 31. Namun kita memulainya dari membaca Yesaya 40 ayat 30 sampai dengan ayat 31 dalam terjemahan baru 2. Demikian, orang-orang muda menjadi letih lesu dan taruna-taruna jatuh tersandung. Inilah keadaan orang yang mengalami level down atau yang di awal tahun seperti sekarang mengalami New Year's Blues, yaitu perasaan kelabu yang telah saya utarakan di awal dari uraian firman Tuhan ini. Jiwa mereka dalam keadaan letih lesu dan mereka merasa lemah sehingga bagaikan orang yang mudah tersandung. Sedangkan tentang orang yang mengalami level up, yaitu bukannya merasa letih lesu, justru semangat mereka berkobar-kobar dan sebaliknya merasa tidak berdaya, justru dengan penuh gairah mereka hidup melampaui keadaan di sekitar mereka. Di ayat 31, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Artinya bila di ayat 30 dipaparkan kondisi level down, maka di ayat 31 diuraikan kondisi level up yang Tuhan janjikan. Pertanyaannya, manakah yang Anda ingin alami tahun ini? Ayat 30-kah atau ayat 31? Hidup yang level down atau hidup yang level up? Hidup yang semakin merosot
atau hidup di dalam peningkatan yang positif sehingga hidup Anda semakin hari semakin bermakna. Lalu apa yang membedakan kondisi merosot di ayat 30 atau kondisi meningkat atau level up di ayat 31? Ini jawabannya sebagaimana yang ditulis di ayat yang ke-31. Kalimat pertama dikatakan, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Sekali lagi kita baca itu saudara, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Faktor yang membedakan antara orang yang mengalami level down dan level up adalah sikap dan tindakan orang tersebut, yaitu ia menanti-nantikan Tuhan atau tidak. Kalau tahun ini Anda hidup dalam sikap menanti-nantikan Tuhan, maka tahun ini akan menjadi tahun level up bagi Anda. Apakah makna dari menanti-nantikan Tuhan? 5 hari yang lalu dalam ibadah buka tutup tahun telah saya jelaskan bahwa salah satu makna dari menanti-nantikan Tuhan adalah hasrat untuk memiliki relasi yang akrab dengan Tuhan. Hasrat atau keinginan yang tidak terpisahkan dari kerendahan hati, kasih, dan iman. Di dalam kerendahan hati orang tersebut menyadari bahwa ia sangat memerlukan Tuhan. Di dalam kasih ia merindukan untuk selalu berada dekat dengan Tuhan. Di dalam iman ia percaya bahwa Tuhan adalah pribadi yang penuh anugerah dan sifat-sifatnya yang sangat mulia sehingga layak untuk dirindukan, dikagumi, dan diagungkan. Semua hasrat tersebut ia wujudkan dalam tindakan, yaitu mendekatkan diri kepada Tuhan. Sifat-sifat mulia sehingga layak dinantikan, dirindukan, diagungkan tersebut dipaparkan di dalam Yesaya 40 ayat 28 dan 29. Sebagai berikut dikatakan di ayat 28. Tidakkah kau tahu? Tidakkah kau dengar? Tuhan itu Allah yang kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terselami pengertiannya. Ayat 29, dia memberi kekuatan kepada orang yang lelah dan menambah semangat kepada orang yang tidak berdaya. Di ayat ini diterangkan 4 sifat Tuhan. Bila kita memiliki relasi yang akrab dengan Tuhan, maka akan mengakibatkan kita mengalami level up. Pertama adalah kuasanya tidak terbatas dalam Yesaya 40 ayat 28. Yang kedua, hikmatnya tidak terbatas dijelaskan dalam ayat 28. Kasihnya tidak terbatas dijelaskan di dalam ayat 29 dan kesetiaannya yang tidak terbatas dijelaskan di ayat 29. Singkat kata, kalau Anda berkeinginan agar tahun ini bukan sekedar tahun yang biasa-biasa saja atau tahun yang bagaikan uap yang melenyap alias tahun yang sia-sia, namun Anda jalani dengan kehidupan yang sungguh-sungguh bermakna, mari isilah tahun ini dalam relasi yang semakin akrab dengan Tuhan. Keakraban yang didasari dari keempat sifat Tuhan tadi, yaitu bahwa Tuhan adalah pribadi yang kasih, hikmat, dan kesetiaannya yang tidak terbatas. Tentu sifat Tuhan bukan hanya sebatas 4 hal itu saja. Masih banyak sifat Tuhan yang lain, seperti Maha Pemurah, Maha Sabar, Maha Kudus, dan berbagai sifat luhur lainnya. Namun semua sifat-sifat Tuhan tadi sesungguhnya baik langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan keberadaannya yang maha kuasa, yang maha pengasih, yang maha berhikmat, dan maha setia. Atas dasar itulah di bulan Januari ini saya mengajak kita untuk semakin mengenal keempat sifat tersebut. Untuk itulah mari kita mulai dari sifat yang pertama, yaitu Dia pribadi yang maha kuasa. Sebagaimana yang dicatat di dalam ayat yang ke-28. Dikatakan Tuhan itu Allah yang kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah
dan tidak menjadi lesu. Di dalam satu ayat ini diuraikan secara ringkas beberapa aspek dari kemahakuasaan Tuhan. Yaitu pertama, Dia adalah pribadi yang kekal. Di ayat 28 dikatakan, Tuhan itu Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak lelah dan tidak menjadi lesu. Dalam bahasa Ibrani, kata Allah yang kekal disebut adalah El Olam. Tuhan disebut sebagai kekal sebab Dia tidak berawal maupun tidak berakhir. Bila semua yang ada di alam semesta ini dibatasi oleh waktu, maka Tuhan tidak dapat dibatasi oleh apapun juga. Tentang kekekalan Tuhan dan keterbatasan manusia, Musa sebagaimana yang dicatat di dalam Mazmur 90 ayat 2 sampai 4. Dikatakan di sana, sebelum gunung-gunung dilahirkan, bumi dan dunia diperanakan, dari dahulu kala sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Itulah Allah yang kekal selama-lamanya. Di ayat yang ketiga dikatakan, Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti kemarin yang telah berlalu, atau seperti suatu giliran dijaga di waktu malam. Ada cerita anekdot, suatu kali seorang berkata kepada Tuhan, Tuhan, benarkah bagimu 1000 tahun adalah sama dengan sedetik saja? Tuhan menjawab, benar, bagiku 1000 tahun sama seperti sedetik. Lalu orang tadi berkata, benarkah bahwa bagimu 1 miliar rupiah sama saja dengan 1 rupiah? Tuhan menjawab, ya benar, bagiku 1 miliar rupiah sama dengan 1 rupiah saja. Kemudian dengan mata berbinar-binar orang itu berkata lagi, kalau begitu aku tidak minta terlalu banyak. Permintaanku adalah, bersediakah engkau ya Tuhan memberi kepadaku 1 rupiah saja? Maksud orang itu tentu adalah agar Tuhan memberkati dirinya 1 miliar. Karena seperti yang ia katakan tadi, bagi Tuhan 1 miliar adalah sama dengan 1 rupiah. Dia berpikir bahwa ia telah berhasil menjebak Tuhan, karena tentu Tuhan tidak akan berkeberatan untuk memberi 1 rupiah saja kepadanya, yang artinya 1 miliar. Sekarang dengan tersenyum Tuhan menjawab permintaan orang tersebut. Tentu aku akan mengabulkan permintaanmu itu. Tunggu sebentar 1 detik saja. 1 detik yang artinya adalah 1000 tahun lagi. Artinya orang itu harus menunggu 1000 tahun sebelum Tuhan memberkati dia. Memang di Mazmur 90 ayat 4, di mata Tuhan 1000 tahun sama dengan seperti hari kemarin yang berlalu. Hal ini karena Allah adalah pribadi yang kekal, alias tidak dibatasi oleh apapun. Sehingga di Mazmur 9 ayat yang kedua dikatakan, sebelum gunung-gunung dilahirkan, bumi dan dunia diperanakan, dari dahulu kala sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Dia tetap Allah untuk selama-lamanya, sehingga kuasanya pun tidak terbatas, sehingga mukjizatnya selalu tersedia setiap saat. Karena Tuhan Maha Kuasa, maka bagian yang kedua, Dia sanggup mencipta. Di Yesaya 40 ayat 28 dikatakan, Tuhan itu Allah yang kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Dalam bahasa Yunani, mencipta artinya bara. Bara artinya menjadikan ada dari yang tidak ada. Menciptakan bumi dari ujung ke ujung artinya Tuhan menjadikan seluruh alam semesta dari yang tidak ada menjadi ada. Atau dalam bahasa Latin yaitu creatio ex nihilo, yang artinya adalah pencipta dari ketiadaan. Creation out of nothing. Dalam hal tersebut kita melihat bagaimana dengan mengucapkan firman-Nya, Allah menjadikan semua yang ada di alam semesta ini dari ketiadaan. Ia berkata, jadilah terang, maka terang pun terjadi. Ia berfirman, jadilah benda-benda pada cakrawala, maka matahari, bulan, bintang-bintang pun terwujud. Demikianlah seluruh alam semesta dan segala yang ada tercipta adalah hanya karena Allah berfirman saja.
Perlu diketahui, kata bara di dalam bahasa Ibrani atau to create dalam bahasa Inggris yang artinya mencipta di Alkitab hanya diperuntukkan bagi Allah saja. Hanya Allah sajalah yang dapat mencipta. Sedangkan semua makhluk yang lain termasuk manusia hanya dapat membuat atau to make dalam bahasa Inggris atau asah dalam bahasa Ibrani. Dan membentuk atau to form dalam bahasa Inggris atau yatsar dalam bahasa Ibrani. Manusia hanya dapat mengubah bentuk dari yang sudah ada menjadi bentuk yang baru. Sebagai contoh, orang yang membuat kursi, sebelumnya bahan-bahan untuk membuat kursi itu seperti misalnya kayu, besi, dan plastik sudah ada terlebih dahulu. Sang tukang kayu hanya mengubah bahan-bahan tadi menjadi bentuk yang lain yang menjadi sebuah kursi. Ia tidak mencipta namun hanya membuat. Lalu bagaimana dengan tukang sulap yang menunjukkan sebuah topi yang kosong, kemudian dengan sebuah tongkat ia mengetok-ngetok topi tersebut sambil berkata abrakadabra, dan dari dalam topi itu keluar seekor kelinci. Bukankah dengan demikian ia mencipta, yaitu creatio ex nihilo? Bukan. Meskipun kata abrakadabra berasal dari kata Ibrani yaitu ibrah dan kadabri yang dapat diartikan sebagai aku menjadikan saat aku berbicara. Ia tidak mencipta karena kelinci itu sudah ada sebelumnya dan si tukang sulap hanya sekedar menyembunyikannya. Lalu tanpa disadari oleh para penonton dengan cepat ia mengeluarkan kelinci itu sehingga nampak seperti tercipta dari ketiadaan. Bagaimana dengan orang yang menciptakan lagu? Pengubah lagu itu tidak menciptakannya, sebab ia hanya menyusun nada-nada yang sudah ada dengan irama tertentu sehingga menjadi suatu rangkaian nada yang disebut sebagai lagu. Dengan kata lain, pengubah lagu adalah sekadar seorang perangkai nada. Singkat kata, hanya Allah yang mampu mencipta, yaitu menjadikan yang ada dari yang tidak ada. Karena Tuhan sanggup menjadikan segala yang ada dari ketiadaan, maka berarti tidak ada yang mustahil bagi Dia. Dalam Yesaya 40 ayat 31 dikatakan, orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Artinya orang yang memiliki relasi yang akrab dengan Tuhan akan mengalami level up. Sekarang karena Tuhan bersifat maha kuasa, maka bagian yang ketiga, Dia senantiasa dapat diandalkan. Di ayat 28 dalam Yesaya 40 dikatakan, Tuhan itu Allah yang kekal menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Berbeda dengan manusia yang kemampuannya cepat atau lambat akan merosot. Maka tidak demikian halnya dengan Tuhan. Bila di ayat 30 tentang manusia ditulis sebagai berikut, orang-orang muda menjadi lesu dan taruna-taruna jatuh tersandung. Namun Tuhan berbeda sebagaimana yang ditulis di ayat 28. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Sehingga dalam segala keadaan Tuhan senantiasa dapat diandalkan. Berulang kali saya katakan bahwa segala yang ada di alam semesta ini bersifat merosot. Taman yang semula dalam keadaan yang indah, apabila tidak dirawat, maka keindahannya akan merosot dengan sendirinya. Dari taman yang tertata dan rapi, ia akan berubah menjadi taman yang penuh semak belukar. Demikian pula sebuah gedung yang indah, bila ia tidak dirawat, 10-20 tahun kemudian, tanpa dirawat, gedung itu pun akan menjadi runtuh dengan sendirinya. Mengapa? Karena seperti taman tadi, gedung ini pun tidak akan bebas dari hukum kemerosotan. Hal yang sama juga dengan kemampuan manusia. Seiring dengan bertambahnya usia, maka kekuatan, daya ingat, maupun kreativitas orang akan semakin menurun. Sebagaimana yang ditulis di ayat yang ke-30 tadi, akan menjadi uzur pada waktunya. Sebelum berusia lanjut, mereka menjadi letih dan jatuh tersandung. Semua ini menunjukkan bahwa tidak seorang pun manusia yang terhindar dari kemerosotan. Namun tidak demikian dengan Tuhan. Ia adalah pribadi yang maha kuasa.
Hukum kemerosotan tidak mampu menguasainya. Tuhan berada di atas hukum tersebut, sehingga apabila semua yang ada di alam semesta ini bersifat merosot, Tuhan tidak pernah menjadi lelah dan menjadi lesu. Yesaya 40 ayat 30 dikatakan, orang-orang muda menjadi letih lesu dan taruna-taruna jatuh tersandung. Ia adalah pribadi yang maha kuasa. Hukum kemerosotan tidak mampu menguasai dirinya. Tuhan berada di atas hukum tersebut. Apabila semua yang ada di alam semesta ini bersifat merosot, Tuhan tidak pernah menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tentang hal ini mungkin ada di antara Anda yang masih ingat kepada iklan baterai Energizer yang ditayangkan di televisi pada era akhir tahun 1990-an. Dalam iklan tersebut digambarkan baterai Energizer sedang melakukan pertandingan dengan Michael Chang, juara dunia tenis profesional di masa itu. Sedemikian seru pertandingan tersebut sehingga Michael Chang jatuh tersungkur karena kehabisan tenaga, sedangkan baterai Energizer tetap dalam kondisi yang segar. Di akhir iklan tersebut, si baterai Energizer tersebut menulis sebuah kalimat, yaitu never say die. Jangan pernah berkata mati. Artinya tenaga baterai itu tidak akan pernah habis. Yang dimaksudkan dengan kalimat tersebut adalah bila suatu alat elektronik menggunakan baterai merek yang lain akan cepat tidak berfungsi alias mati karena baterai itu kehabisan daya. Maka tidak demikian halnya bila menggunakan baterai Energizer. Tentu saja slogan itu hanya sekedar suatu iklan, sebab bagaimanapun juga daya listrik dalam baterai Energizer akan habis pada waktunya. Tetapi tidaklah demikian halnya dengan Tuhan. Kuasanya tidak terbatas dan tidak pernah berkurang maupun merosot. Tuhan selalu dapat diandalkan, sehingga bila kita memiliki relasi yang akrab dengan Dia, yang memberdayakan atau empowering kita, maka di segala keadaan kita tidak akan pernah letih lesu, tidak akan pernah berputus asa, serta tidak akan pernah kehabisan daya juang. Orang yang menanti-nantikan Tuhan. Ayat 31 sekali lagi dikatakan, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Yang mengagumkan adalah 2000 tahun yang lalu, El Olam, Allah yang kekal, bersedia datang di dunia sebagai Immanuel, Allah yang beserta kita. Itulah anugerah dan kasih-Nya yang tiada taranya. Dia yang maha kuasa bersedia lahir sebagai seorang manusia, supaya dengan demikian kita manusia yang penuh cacat celah ini dapat mengalami pemulihan relasi dengan dirinya yang maha kudus dan maha mulia itu. Yesus Kristus Sang Immanuel, Allah yang kekal itu, yaitu El Olam, telah mengulurkan tangannya untuk mengangkat kita dari jurang kebinasaan. Di dalam Yesus Kristus Allah sanggup mencipta. Itulah menjadikan kita sebagai ciptaan yang baru. Melalui Yesus Kristus, Allah yang dapat diandalkan itu telah memampukan kita dengan kekuatan yang senantiasa baru. Di dalam Kristus Tuhan yang tidak terbatas itu, kita dapat mengalami level up, yaitu ke tingkat yang lebih tinggi. Disinilah pentingnya hidup dengan menanti-nantikan Tuhan. Disinilah pentingnya membangun relasi yang akrab dengan Tuhan. Keakraban relasi yang antara lain serta kita pelihara melalui ibadah harian setiap hari. Ibadah harian yang dapat saudara ikuti dengan menggunakan buku ibadah harian atau melalui aplikasi atau website ibadah harian. Lakukanlah ibadah harian 3 kali sehari, pagi, siang, dan malam secara pribadi. Setiap kali 5-10 menit. Dengan demikian relasi Anda dengan Tuhan akan semakin bertumbuh akrab dan Anda akan mengalami level up. Sekarang
dengan bersyukur kepada Tuhan yang dalam Yesus Kristus telah datang ke dunia ini sebagai Immanuel, yaitu Allah yang beserta dengan kita. Mari dalam iman dan kerendahan hati kita menyerahkan kehidupan kita di sepanjang tahun ini ke dalam tangannya. Tuhan sanggup mengubah kelemahan kita menjadi kekuatan yang baru. Dia mampu dan mau mengganti kelelahan dan keletihan kita menjadi pengharapan yang tidak pernah pudar dan tidak akan mengecewakan. Mari kita mengingat-ingat akan pengorbanan Kristus, Allah yang Maha Kuasa yang telah datang ke dunia ini. Dengan Ia mengambil rupa seorang manusia dan dalam keadaannya sebagai manusia, Ia taat sampai mati. Bahkan mati di atas kayu salib. Supaya setiap orang yang percaya dan menyerahkan hidup padanya memiliki hidup yang penuh damai dan hidup dalam pengharapan. Mari kita mempersiapkan roti dan anggur. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepada dengan segala kemahakuasaan. Engkau telah turun ke dunia ini mengambil rupa seorang manusia. Sehingga kami yang dianugerahi dengan percaya kepada Engkau, yang menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menyerahkan hidup kepada Engkau. Engkau menjamin masa depan kami, masa depan yang penuh pengharapan. Sehingga kami tidak perlu takut dan khawatir, kami tidak perlu cemas, kami tidak perlu bimbang dan ragu. Karena Tuhan yang selalu bersama dengan kami, Allah Immanuel, telah memeteraikan kami menjadi pribadi milik-Mu ya Tuhan kami. Dan menjadi pribadi yang disertai oleh-Mu setiap hari. Kami bersyukur untuk semuanya itu. Tuhan, tolonglah kami. Bapak Ibu saudara-saudari, mari kita mempersiapkan roti dan anggur untuk mengingat akan pengorbanan Kristus bagi kita yang menjamin masa depan kita dan yang memberikan kita hidup yang penuh damai. Mari kita angkat roti ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti ini dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan ini. Demikian juga Ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita bersyukur kepada Tuhan atas pengorbanannya yang telah memberikan jaminan bagi hidup kita sebagai anak-anaknya dan memberikan kita masa depan bersama dengan Dia yang membawa kita ke level lebih tinggi. Dia membawa kita ke tingkat lebih tinggi. Dia tidak membawa kita ke bawah tetapi ke atas agar kita senantiasa hidup bersama dengan Dia sampai kepada kekekalan. Terima kasih ya Tuhan. Karena dengan kehadiran-Mu dan pengorbanan-Mu dalam hidup kami, membawa kami bukan menjadi binasa, melainkan memperoleh hidup bahkan sampai kepada kekekalan. Dengan pengorbanan-Mu dan dengan darah-Mu yang menjadi meterai baru dalam hidup kami, Engkau menjamin bahwa kami tidak menjadi turun, bahkan menjadi naik. Kami bersyukur untuk semuanya itu. Dengan pengorbanan-Mu dan dengan darah-Mu yang menjadi meterai baru bagi kami, bahwa kami dapat melalui dan menghadapi hari-hari di depan kami di sepanjang tahun ini. Tidak menjadi turun, tetapi menjadi naik. Tidak level down, tetapi level up. Karena Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa, yang memberikan dan melakukan perkara-perkara yang hebat dalam hidup kami, yang mengubah kelemahan kami, kekurangan kami, ketidaksempurnaan kami menjadi kekuatan
dan Tuhan menyempurnakannya. Kami bersyukur untuk semuanya itu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Mari kita akhiri ibadah kita hari ini. Arahkan seluruh hidupmu kepada Tuhan. Dan angkat kedua belah tanganmu. Bapa yang kekal memberkati kita semua. Di dalam nama Allah Bapa, dengan segala kasih karunia di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dan di dalam persekutuan Roh Kudus yang menyertai, memimpin, menuntun langkah demi langkahmu. Sehingga apapun yang engkau buat, dibuatnya engkau berhasil dan beruntung. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera hari ini sampai untuk selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan berkata bersama, amin. Selamat hari Minggu dan selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati.